Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif Sanjaya. Pada video kali ini kita akan menerangkan 3 sumber kesalahan daripada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan ini saya kutip daripada tulisan yang ditulis oleh seorang imam, Syekh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau juga menulis kitab yang berjudul Bulughul Maram yang berisikan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 sumber penyebab manusia itu melaksanakan ataupun melakukan yang namanya kesalahan. Yang pertama adalah al-mutakabbir ataupun sombong. Sombong ini adalah penyakit yang telah ditularkan oleh seorang yang bernama Iblis la'natullah alaih. Beliaulah yang pertama kali melakukan sombong, yaitu pada saat ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah menyuruh kepada Iblis untuk bersujud kepada Adam. Maka beliau enggan, aba wastakbar, kemudian dia sombong, wa kana minal kafirin. Maka dia itu sebagian daripada orang yang kafir. Ketika beliau ditanya, wahai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Maka apa kata beliau? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, sedangkan engkau ciptakan dia itu dari tanah. Masa api bersujud kepada tanah? Enggak mungkin. Maka beliau pun sombong. Nah, ini kalau kita pakai sikap sombong ini, kalau kita pakai dalam kehidupan, akan menjalur kepada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang lain. Bayangkan, ketika kita merasa lebih daripada orang lain, karena sombong itu merasa lebih pintar, lebih cerdas, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih daripada segalanya. Jadi kita merasa ketika orang memberikan nasihat kepada kita, wahai fulan, berikanlah ini kepada si Anu, lakukanlah seperti ini, maka dia itu akan lantang menjawab, kamu siapa? Kok bisanya kamu menasihati aku? Kamu itu siapa? Jadi kata-kata ini akan muncul ketika ada rasa sombong di dalam diri seseorang. Nanti kalau ada kawan kita, kalau kita berikan nasihat, malah dia membalikan apa yang kita nasihatkan kepada kita, maka ini ciri-ciri orang-orang yang sombong. Atau bisa kita katakan dia tidak mau, dinasihati dia tidak mau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya hasad. Hasad ini adalah iri. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa hasad itu dapat membakar membakar kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kama ya'kulun narul hatab. Jadi kalau kita iri yang dimaksud di sini bagaimana? Iri dengki. Atau bisa kita simpulkan SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ketika ada kawan kita yang sudah baru lulus dari UGM, baru lulus kuliah, baru mendapatkan gelar sarjana, ada muncul dalam hati, itu dapat dari mana? Itu bukan kayaknya itu pasti nyontek, kayaknya itu pasti nggak betul. Nah, kita nggak senang ketika ada orang membeli mobil, ketika ada orang sudah nikah, ketika ada orang mendapatkan harta melimpah, dalam diri kita itu ada sesuatu yang tidak enak. Kita merasa, kenapa dia seperti itu? Nggak mungkin seperti itu, pasti ada muncul pikiran-pikiran negatif. Maka ini adalah sumber utama penyebab manusia itu melaksanakan ataupun melakukan kesalahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya rakus. Jadi rakus ini adalah sifat manusia, sumber daripada kenapa manusia itu melaksanakan ataupun melakukan kesalahan. Jadi kenapa rakus itu menjadi sumber? Orang yang rakus itu biasanya akan melaksanakan atau melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ketika dia punya mobil, maka dia rakus. Dia itu gak mau untuk menabung, gak mau memberikan hartanya itu untuk diberikan kepada orang lain. Kenapa? Dia ingin segalanya. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Malah dia tuh pelit sekali kepada orang lain. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia punya, apa yang dia inginkan itu harus diraih.
apa yang dia inginkan harus cepat untuk diraih. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya sifat seperti ini akan menjadi salah satu penyebab melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Apa yang saya jelaskan secara singkat mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, yang belum subscribe silakan untuk di-subscribe dan like and share serta komen di bawah video ini. Kalau video ini bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.